Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Dengan saya Asti Rustina dari SD Negeri Sucen, Kecamatan Simo. Saya Diah Nur Kristianti Dewi dari SMP Negeri 2 Wonosegoro. Saya Rustami dari SD Negeri 2 Ngenden, Kecamatan Ampel. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rustami, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Diah. Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu Rustami, hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Bu Diah. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Asti. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer nggih, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke panjenengan. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya? Kalau yang kemarin sudah saya laksanakan itu awalnya saya masih nervous, masih berdeg ya Bu ya, karena kan baru pertama kali. Kemudian setelah berjalan ya alhamdulillah berjalan lancar, jadi perasaan juga sudah mulai membaik. Baik. Jadi memang karena belum terbiasa nggih. Semoga untuk kegiatan hari ini nanti berjalan lancar. Iya Bu, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi yang harus panjenengan lakukan. Yang pertama antara itu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira panjenengan itu masih kurang di bagian apa dari ketiga kompetensi tadi? Dari ketiga kompetensi tadi saya rasa yang masih kurang itu adalah pertanyaan berbobot. Jadi dalam penguasaan berkomunikasi dengan menggunakan pertanyaan yang lebih berbobot. Begitu Bu Diah. Berarti pada bagian membuat pertanyaan yang berbobot ya. Saya harapkan nanti hari ini bisa dikembangkan lagi. Ngoten nggih? Untuk yang terakhir nggih Bu, ini apa yang panjenengan inginkan dari kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Diah, yang saya harapkan dari kegiatan coaching hari ini, saya berharap nanti coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Begitu Ibu. Baik, semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilahkan panjenengan untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati kegiatan coaching yang panjenengan lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya bagian yang pertanyaan berbobot tadi akan muncul dengan sendirinya. Itu nggih, selamat melanjutkan. Ya, baik Bu Diah, terima kasih. Semoga nanti saya bisa menjalankan kegiatan coaching dengan baik dan mohon doa restunya. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rustami. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Ya alhamdulillah nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Rustami yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching nggih. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini nanti? Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Diah
yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Dia, saya itu kok mendapatkan masalah Bu Dia, ada masalah di kelas saya. Kebetulan kan saya mengajar kelas 4 Bu. Nah, salah satu murid saya itu kebetulan murid laki-laki Bu, itu suka jahil Bu, suka mengganggu teman-temannya. Kadang-kadang melempar pensil, melempar penghapus, sehingga teman-temannya itu kadang-kadang menjadi ketakutan Bu. Malah kemarin itu ada penggaris milik temannya itu dipatahkan, kebetulan temannya itu perempuan. Nah, jadi menangis gitu Bu. Itu yang masalah yang saya hadapi, jadi saya harus bagaimana begitu Bu. Ya, baik, jadi intinya lebih kepada proses pembelajaran di dalam kelas nggih. Iya. Jadi ibu mendapatkan siswa yang jahil, meskipun itu satu tetapi itu kan mengganggu proses KBM-nya. Apa yang kira-kira ibu nanti istilahnya inginkan dari obrolan kita hari ini? Baik Bu, jadi yang saya harapkan pada pembicaraan kita pada siang ini, saya mendapatkan solusi Bu. Jadi solusi atau langkah-langkah agar anak tersebut itu dapat merubah perilakunya begitu. Ya, memang kalau di dalam kelas itu kan ada berbagai macam karakter anak gitu nggih. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi yang panjenengan hadapi saat ini, atau mungkin ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan guru Sami saat mengajar tersebut. Baik Bu, begini Bu, terus terang saja ketika mengajar pastinya siswa saya kan yang lain menjadi terganggu. Jadi saya juga kurang fokus Bu, karena ketika pembelajaran anak tersebut kan selalu mengganggu temannya. Kadang-kadang berjalan saja harus nyenggol temannya, mau maju ke depan menyenggol kan otomatis mengganggu. Jadi anak-anak juga tidak fokus. Kalau anak-anak tidak fokus kan saya sebagai guru juga tidak bisa fokus seperti itu. Jadi yang saya harapkan anak tersebut nanti dapat merubah perilakunya untuk lebih baik dan tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi. Baik, ibu sudah mencoba melakukan seperti itu. Kemudian ibu sudah menyampaikan ke anak ya. Kemudian untuk kedepannya model pembelajaran seperti apa yang sekiranya anak itu bisa fokus biar tidak jahil ke depannya. Ya, baik Bu, jadi target saya itu untuk merubah anak itu dengan membuat keyakinan kelas mungkin Bu, atau mungkin dengan model pembelajaran dengan bermain peran. Jadi begini, ketika membuat keyakinan kelas kan kita melalui kesepakatan ya Bu. Jadi kesepakatan bersama sehingga anak tersebut tahu mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan. Jadi karena kita kan bersama-sama begitu, merancangnya juga bersama-sama atas pendapat bersama-sama. Jadi saya rasa kemungkinan nanti anak-anak bisa lebih bertanggung jawab. Kemudian mungkin dengan metode pembelajaran menggunakan bermain peran. Assalamualaikum, selamat siang Bu Asti. Waalaikumsalam, Guru selamat Sami. siang Bu. Iya. Ya, selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini, Bu? Ya. Baik Bu Asti, saya berterima kasih. Bu Asti sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya yang hadapi. Ya. Begini Bu, saya itu kan ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain tugas pokok saya sebagai guru BK, saya juga diberi tugas tambahan mengajar mapel PKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung Bu, kalau sudah di dalam kelas dengan murid ya lebih banyak diamnya,
Jadi di setiap kelas itu kan berbeda Bu, kelas A dan B dan seterusnya kan berbeda. Jadi respon mereka itu saat saya menyampaikan materi itu terkadang banyak sekali yang diam gitu Bu. Jadi kalau pembelajaran ada beberapa kelas itu yang diam. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya Bu, yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu. Ya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan ya dari obrolan kita kali ini? Dari obrolan kita hari ini, saya menginginkan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya itu biar tidak bingung lagi Bu, kalau di dalam kelas itu mau ngapain. Berbeda jauh ketika kita tahu latar belakang kita apa, mengajarnya pun harus sama, seperti itu Bu. Ya, memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Diah waktu mengajar kelas tersebut. Jujur kalau saya masuk di kelas itu masih bingung Bu, mau ngapain saya di kelas itu, karena model pembelajaran yang bagaimana yang mau saya terapkan itu pun juga saya masih bingung, karena di kelas itu mereka kelihatannya lebih suka mencatat daripada diajak berdiskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan ke murid di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sudah menyampaikan ke murid model atau metode pembelajaran apa yang diinginkan anak-anak, seperti itu Bu. Dan anak-anak itu rata-rata ya sukanya hanya mencatat, berbeda di kelas lain yang lebih suka dengan diskusi. Kelas itu lebih jauh berbeda sendiri Bu. Jadi mereka itu lebih suka mencatat, diam di dalam kelas. Kita menerangkan pun kayak tidak ada muridnya karena mereka banyak diamnya. Jadi kita itu tidak, sebenarnya kan kita tidak boleh memaksa anak nggih, seperti apa yang harus istilahnya sama dengan kita, kan tidak boleh. Nah, dengan diamnya mereka, saya kan jadi bingung sendiri Bu. Ya, jadi itu ya yang membuat Bu Diah masih belum bisa mengatasinya lah. Tetapi apakah Bu Diah pernah menanyakan kepada murid tentang kemauan mereka, apa yang mereka inginkan pada saat pembelajaran? Sudah komunikasi dua arah, kemudian di kelas itu jadi tidak sunyi gitu ya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tetapi mereka juga menjadi objek, kebalik gitu. Jadi murid tidak hanya sebagai objek gitu nggih, tetapi menjadi subjek nggih. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif menjawab, dan mungkin mereka malah mempunyai pertanyaan yang banyak untuk gurunya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif begitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi kelas hidup gitu nggih. Tidak cuma saya sebagai guru menjelaskan di depan dan murid duduk manis, diam, kemudian mendengarkan, tapi tidak ada pertanyaan yang keluar dari anak-anak, dan hal itu tentunya memaksa saya untuk belajar lebih banyak tentang pelajaran yang bukan basic saya sendiri Bu. Ya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu yang dekat ini. Kalau menurut saya nggih Bu, saya bisa melakukan sedikit perubahan dengan cara apa itu tadi, model pembelajarannya tadi. Mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Kemudian mereka kan kalau seperti itu kan nanti sudah lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan juga tetap mencatat
poin-poin pertanyaan, kemudian dan jawaban dari teman lain, dan mungkin juga bisa memberikan tugas presentasi bisa individu ataupun kelompok untuk mengasah kemampuan berkomunikasi mereka, berkolaborasi mereka, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja atau di jenjang berikutnya gitu nggih. Apabila di pekerjaan kan mereka sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dengan lawan bicaranya, kemudian kalau sudah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka juga akan nyaman dengan cara ngobrol dengan teman-temannya seperti itu, Bu. Karena kalau kegiatan yang namanya diskusi itu kan anak harus aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi yang menarik untuk anak-anak semacam puisi lah seperti itu biar mereka tidak bosan. Ya, baik, luar biasa sekali ya Ibu. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak menjadi lebih aktif di dalam kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit agak sulit karena tadi jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya. Gitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira kapan ya hal tersebut akan Ibu lakukan? Ya secepatnya, Bu. Kalau bisa ya mulai minggu depan itu saya sudah akan merubah model pembelajaran saya. Oke, tak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita yang singkat pada hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini, alhamdulillah saya dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Yang kedua, saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru, Bu, bersama murid di kelas agar pembelajaran di kelas saya lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar ya untuk Ibu dan juga untuk saya, dan saya tunggu untuk cerita selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu Diah atas waktunya. Terima kasih juga Bu sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selamat siang Bu Asti. Ya, selamat siang. Ya, selamat Bu Diah untuk praktek hari ini. Alhamdulillah praktek coachingnya Bu Diah hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Bu Diah dan Bu Rustami tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Tadi Bu Diah sebagai coach ya, menurut Bu Diah apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Terima kasih Bu Asti. Indikator keberhasilan dari diskusi hari ini yaitu bagaimana coach itu dapat menemukan rencana atau solusinya ke depan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang akan dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Diah lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Diah sudah sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya, atau kehadiran penuh. Nah, karena dengan ketidakhadiran secara penuh mungkin menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menganalisis atau mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Diah hadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Bu. Ya, terima kasih Bu Diah selaku coach dan Bu Rustami tadi sebagai coach atas praktek coaching hari ini.
dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan, ya. Dan akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi